Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Agung Saputra dari kelas 12 Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Mas Alfian, pemilik PH Picaler Studio. Siang Mas Alfian. Halo siang. Bagaimana kabarnya? Baik, gimana kabarmu Renal? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas ya, kan Mas pemilik Picaler Studio ini. Ya. Nah, awal mula Mas Alfian dan rekan-rekan membangun studio ini itu gimana? Oh ya, jadi Picaler ini sebenarnya didirikan oleh 3 orang. Jadi saya dan rekan-rekan saya. Jadi berawal dari saya dulu itu sedikit cerita ya. Saya dulu itu paling kecil lah di kampus itu ya. Jadi kakak tingkat saya ini ada 3 angkatan lah bahasanya kan di satu kampus. Dulu pas kita kuliah di luar kayak gitu kan. Dulu pas kita kuliah di Cina saya paling kecil. Terus ada kakak tingkat saya nomor 2 dan nomor 3. Jadi gitu, dan frekuensi kita sama. Di bidang digital, multimedia kayak gitu-gitu ya, dan berhubungan dengan dunia kreatif juga kayak gitu. Dan ketiga-tiganya ini punya bidangnya masing-masing yang saling support. Akhirnya pada tahun awalnya kita ada ide itu tahun 2018-an kayak gitu. Kita ada ide buat project-project intelektual gitu kan. Jadi ada intelektual project yang kita buat, kita ikutkan lomba bisnis dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya kita baru ada nama Picaler itu tahun 2019 akhir sebenarnya. Dan baru tahun 2019 bulan Oktober kurang lebih itu Picaler berdiri sampai sekarang. Tapi gagasannya mulai dulu kita masih kuliah-kuliah gitu sih. Oh, jadi masih terbilang baru ini berarti ya Mas ya? Iya benar, masih baru. Jadi bagaimana cara Picaler Studio ini bisa menghadapi pesaing-pesaing di luar sana yang jumlahnya juga tidak sedikit tentunya? Ya, jadi mungkin yang pasti kita punya karakter sendiri ya dari setiap project yang kita berikan dan yang kita kerjakan gitu kan kepada klien. Artinya kita selalu mengedepankan ide-ide yang mungkin belum banyak dipakai oleh PH atau agensi kreatif lain kayak gitu kan. Kita juga ada beberapa project dan pengalaman mengerjakan klien-klien luar yang memang bisa kita terapkan untuk mengerjakan project yang memang yang dibutuhkan oleh klien di dalam negeri kayak gitu kan. Jadi yang pasti kita punya ciri khas gitu kan, itu yang harus kita tonjolkan gitu untuk menghadapi itu. Yang jelas kita juga harus bisa menganalisa kebutuhan masyarakat sekarang gitu kan, kebutuhan apa yang paling dibutuhkan dalam dunia kreatif digital kayak gitu-gitu. Akhirnya kita terus mengikuti tren. Terus kita juga harus menciptakan sendiri sebuah selebih dari karakter, tapi kita punya ide-ide yang klien kira itu butuh tapi dia gak nemu. Jadi kita meriset kebutuhan klien itu semakin detail kayak gitu bahasanya. Sedetail apa sih yang harus kita transformasikan ke karya atau produk yang klien butuhkan. Jadi poinnya gini, kita punya karakter setiap pengerjaan gitu kan, terus kita menggali dan meriset apa yang dibutuhkan klien terhadap setiap project yang akan kita buat gitu kan. Solusi-solusi kreatif itu yang selalu kita berikan gitu. Jadi memang banyak banget PH-PH dan kreatif agency, dan yang terpenting kita kolaborasi sih. Jadi kalau memang kan kita harus mengkerucut nih, jadi fokus kita sekarang kan lebih mengerjakan ke animasi kan gitu, motion design kayak gitu-gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan desain motion ya kan, videografi dan audiovisual gitu kan, berhubungan dengan itu. Jadi kalau misalnya ada agensi kreatif dan PH yang memang membutuhkan sumber
daya manusia atau support mengerjakan motion, kita akan ada kayak gitu. Jadi terfokus ke situ pengerjaannya kayak gitu. Jadi begitu ya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Picaler Studio, nama ini kan belum terlalu familiar di Iya. kalangan luas. Jadi apa makna dari Picaler Studio ini aslinya, Mas? Iya, emang hampir beberapa, saya kira emang banyak juga PH-PH yang belum kita kenal ya, apalagi PH-PH yang masih baru startup gitu kan. Apalagi Picaler juga masih belum, bahasanya kan seumur jagung ya, masih belum lama berdiri gitu kan. Picaler sendiri itu sebenarnya kalian tahu ini enggak sih, color picker gitu loh, buat ambil warna tinta cairan gitu kan, buat ambil cairan, iya, pipet. ya. Pipet. Nah, itu filosofinya sebenarnya kita ambil kita ambil warna itu, ya kan, apa yang dibutuhkan klien, dan ya kita berikan apa yang mereka butuhkan. Makanya kita menjadi pipet itu sebenarnya butuh apa sih, warna apa kalian. Nah, secara filosofinya itu kita menyebarkan apa yang klien butuhkan melewati pipet ini, bahasanya kayak gitu. Kita ambil warna ini lalu kita berikan nih gitu. Jadi intinya kita memberikan Apa yang dibutuhkan? iya, yang dibutuhkan klien atau konsumen terhadap setiap project dan service yang kita berikan kayak gitu. Melalui warna-warna itu, banyaknya warna kan, jutaan warna nih yang ada di dunia ini ya. Kita tinggal apa yang mereka butuhkan kita pilihin yang terbaik itulah bahasanya. Namanya Picaler itu tadi. Jadi begitu ya, nama dari Picaler Studio. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Pekerjaan yang sedang Mas Alfian jalani ini kan bukan kebutuhan pokok. Jadi bagaimana cara Mas Alfian dapat job di masa-masa yang sekarang ini? Kan ini pekerjaan musim-musiman nih. Bagaimana caranya agar mendapat job itu? Mungkin bisa ini sih, kalau menurutku ya ini agak saya koreksi sedikit ya. Jadi sudah gak jadi pekerjaan musiman sebenarnya. Dunia digital terus dunia kreatif ini suatu hal yang sangat dibutuhkan, malah kan satu hal yang memang primer lagi, bukan yang sekunder gitu kan. Dan yang kamu tanyakan bukan kebutuhan pokok, dan itu yang mau aku luruskan lah bahasanya. Ini menurutku sih. Jadi kalau kondisi sekarang malah semua memang membutuhkan semua sentuhan kreatif itu dibutuhkan, apalagi di dalam produk digital ya, kayak gitu. Jadi menurutku hampir semua orang akan membutuhkan ini, apalagi kita dari apps sosial media gitu kan, itu kan semua juga platform yang akan kita berikan produknya di situ. Bahasanya kalian pengguna sosmed nih kan, otomatis setiap hari buka gitu kan, setiap hari juga menikmati produk-produk digital kayak gitu kan. Nah itu dari situ aja kita udah tahu bahasanya produk digital dan kreatif ini sudah dibutuhkan kayak gitu tiap harinya. Jadi kan dari mulai kebutuhan marketing, ada digital marketing, termasuk konten-kontennya kayak gitu kan. Konten kebutuhan audiovisual juga, dari mulai advertising, periklanan. Setiap hari kita nonton iklan di YouTube, nonton iklan di TV, di HP keluar berbentuk audiovisual, infografis, desain, motion, animasi kayak gitu ya. Jadi itu sudah menjadi kebutuhan sekarang. Nah, makanya semakin banyaknya itu kan, semakin banyaknya PH dan agensi kreatif itu menandakan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, terlebih perusahaan-perusahaan atau corporate yang memang sudah mulai melek teknologi, bukan melek teknologi ya, biasanya melek digital, bahasanya seberapa signifikan dan pentingnya digital dalam menumbuhkan perusahaannya mereka kayak gitu, yang memang dulu masih konvensional, bahasanya konvensional itu masih cara-cara lama, dengan itu tetap mereka lakukan, tapi mau gak mau mereka akan bergeser juga, gitu kan. Ya jadi
kalau dikatakan bagaimana cara bertahannya ya sangat mungkin bisa dikatakan masih bisa survive dengan banyaknya agensi kreatif dan banyaknya kebutuhan atau demand klien kayak gitu, karena memang benar-benar dunia digital kan sudah dibutuhkan kan? Sekali, ya. bukan sekunder tapi udah pokok kan kayak gitu. Jadi emang cara bertahannya ya memang udah ya kalau kita ketemu satu klien udah kita tawarkan yang mereka butuhkan, akhirnya butuh ini akhirnya kan udah membutuhkan banyak dari pelayanan dari kita gitu. Oke. Jadi begitu ya. Nah, untuk pertanyaan kali ini Mas, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang ingin tahu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha Picaler Studio ini? Wah, kalau modal nekat ya. Ya kalau mungkin banyak orang kadang penasaran juga gitu kan, iseng-iseng yang buka usaha juga kan kadang butuh modal berapa sih kalau mau buka usaha kayak gitu. Nah, kita malah nggak ada modal yang benar-benar sangat ini ya kelihatan nominalnya gitu kan. Kita dulu bertiga kan, saya bertiga ya kita punya apa dulu ya kita buat modal awal, entah artinya bukan hanya sebatas material uang gitu kan, mungkin ada yang aku adanya ini gitu kan, mungkin PC atau apa kita pakai dulu bareng apa gitu, pakai dulu ya, emang masih awal ya, belum hitungannya balik modal juga belum, intinya buat survive untuk operasional kayak gitu kan. Dan kalau modal secara perinci ya ada lah sebenarnya kan, cuma kalau dari awal dulu ya penting kita ada inisiatif dari masing-masing itu kan, ingin memberikan apa sih buat kita bangun usaha ini gitu kan. Misal aku punya uangnya ya seadanya, gak harus sama gitu kan, aku mampunya masih segini nih buat modal kita gitu kan, dulu awal-awal kayak gitu. Terus aku punya buat ini, buat kerja sementara gitu kan, kasih gitu. Terus bicara tentang itu, kita emang ini sih baru kelihatan kalau udah punya beberapa klien gitu kan, dengan project dan kelihatan nominalnya gitu kan, itu jadi modal kita awal akhirnya gitu, baru mendapatkan klien itu. Jadi kan kita punya ini nih, ini modal kita gitu misalnya. Jadi intinya itu usaha aja dulu gitu ya Mas ya, apa yang ada ya kita nekat lah ya. Itu nekat aja mesti gitu. Jadi gitu ya guys ya, apa aja yang ada lakuin aja dulu, nanti seiring berjalannya waktu bakal besar kok. Nah, dari tadi kan kita sudah ngomongin tentang Picaler Studio ini ya kan Mas ya. Iya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana sih cara pemesanannya dan apa aja jasa-jasa yang disediakan di Picaler Studio ini? Cara pemesanan kayak mau mesen panganan aja. Ya. Jadi gini, tadi kan aku udah sempet ini ya infokan juga, maksudnya jelasin bahasanya kalau di Picaler sekarang udah mulai fokus ke animasi ya gitu kan. Yang pasti animasi, motion design, apapun yang berhubungan desain dan motion, terus audio visual itu kita kerjakan sekarang. Kalau dulu awal-awal kita setiap masing-masing dari kita kan punya spesifikasi masing-masing ya. Nah, dulu nyebat ngerjakan interior design, web juga kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kita fokus untuk brand Picaler, kita fokus ke situ untuk mulai publishing ke masyarakat. Rasanya Picaler Creative Studio ini adalah motion studio spesial itu pengerjaannya. Walaupun nanti kalau klien membutuhkan, kalian bisa web juga nggak atau interior design nggak, itu bisa additional. Tapi untuk yang kita tawarkan fokus untuk brand kita nanti ke motion studio. Ya, motion studio itu ya mengerjakan animasi 2 dimensi, 3 dimensi, terus motion grafik gitu kan, termasuk audio visual, misal berhubungan video yang berhubungan dengan yang ada grafisnya kayak gitu.
Ya, kebutuhan konten-konten digital marketing, konten-konten visual di advertising, periklanan lah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Iya. Oke. Jadi ini untuk terakhir, motivasi buat pemula-pemula yang ingin membangun usaha. Wah, saya juga butuh motivasi misalnya. Ya, jadi mungkin apa ya? Bukan motivasi ya, aku bukan motivator ya. Jadi mungkin cuma share aja sih. Kita ini aja, kondisi sekarang kan semakin luas ya, orang semakin pikirannya semakin terbuka kayak gitu kan, open mind semua. Jadi kita harus bisa mengambil setiap peluang yang ada, memanfaatkan kayak gitu kan. Misal sekarang orang lagi membutuhkan hal-hal yang memang nggak lazim gitu kan di Indonesia. Apa sih misal yang lagi booming ini AI gitu kan, misal gitu kan, artificial intelligence buatan kepintaran buatan gitu kan. Jadi lagi marak nih butuh gitu kan. Akhirnya nanti bakal berkembang nih ke depan. Kepintaran buatan ini akan berkembang untuk membantu pekerjaan kita. Misal robot-robot mulai banyak gitu. Jadi sekarang yang penting kita harus berhubungan dengan orang banyak gitu kan, saling berkolaborasi, terkoneksi, dan melihat apa yang sedang dibutuhkan dunia sekarang, intinya kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau motivasiku itu bukan motivasi ya, cuma sosialisasi. yang sosialisasi. Kita lagi sosialisasi apa yang nggak ada. Jadi intinya aku ingin sharing itu aja sih. Kalau ada teman-teman yang juga sedang bersemangat membangun bisnis kreatif apapun lah, digital ya wis, yang penting kita buat yang beda gitu kan. Itu berbeda jauh lebih baik kayak kan, daripada Kreatif ya berbeda jauh lebih baik daripada kita apa ya, bisa juga sih kita menjadi pertama atau yang berbeda gitu aja lah intinya. Kan, dari setiap bidang itu aja. Terima kasih untuk Mas Alfian. Sama-sama. Narasumber kita hari ini. Wah, sangat senang sekali. Semoga kedepannya di Color Studio semakin maju dan berkembang. Terima kasih, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.